Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom saudara semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita, hari ini kita sungguh diberkati Tuhan pastinya. Kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saudara-saudara saya undang untuk bisa mengisi bangku bagian depan dulu ya. Kita penuhi dulu meja-meja bagian depan supaya nanti saudara-saudara kita yang lain bisa mengisi bagian yang belakang. Yuk kita isi meja bagian depan ya. Bangku bagian depan. Yuk kita maju ke depan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau puji-puji nama Tuhan kita. Ya saudara, hari ini kita bersuka cita bersama ya, karena kita datang sama Tuhan setelah kita beraktivitas sepanjang minggu. Hari ini pun kita diberkati Tuhan, hari ini pun kita dipelihara Tuhan. Kita mau datang, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, memfokuskan setiap pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, menyembah beribadah kepada Engkau. Biar Tuhan kiranya tolong berkati kami, kiranya tolong perkenan kami Bapa, kiranya Tuhan tolong pimpin ibadah hari ini. Biar Tuhan berkata bagi kami, biar Tuhan lewat firman Tuhan, Tuhan berkata-kata bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau nyatakan pujian kita bagi Allah kita, Tuhan kita. Kita mau nyatakan bahwa Dia Tuhan kita, Dia satu-satunya sumber dari segalanya. Mari nyatakan Kaulah satu-satunya. Dia sumber dari segalanya, Dia kebenaran kita, Dia pengharapan.
Kita dipanggil sama Tuhan karena anugerah Tuhan. Setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, setiap hal yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini, mari kita minta Tuhan, minta Roh Kudus datang kepada kita. Memfokuskan hati kita lebih lagi kepada Tuhan kita dalam ibadah hari ini, dalam penyembahan kita hari ini. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang beribadah hari ini. Kami mau fokus sama Tuhan, kami mau peka dengar suara Tuhan. Kami mau punya sikap hati yang layak di hadapan Tuhan. Dalam ibadah hari ini kami mau diberkati lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian kami. Ampuni kami Bapa atas setiap pelanggaran kami, kesalahan kami, kelalaian kami Tuhan. Dan biar hari ini kami sungguh-sungguh dipuaskan Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan kami sungguh-sungguh juga memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita pujikan, datang Roh Kudus. Biar kita nyatakan pujian kita, doa kita. Roh Kudus, panggil Dia. Roh Kudus, berdoa bagi Dia. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Nyatakan pujian kita, datanglah Roh Kudus, biar Engkau mengurapi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku,
juga mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Lewat hidup kita, lewat keluarga kita. Ketika kita yang gak layak, kita diselamatkan Tuhan. Kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Tapi saat ini saudara, kita juga mau mengingat setiap orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Lewat hidup kita yang sudah diberkati Tuhan, kita juga mau mengenalkan kasih Tuhan bagi orang lain. Lewat hidup kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih-lebih lagi. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami, jiwa kami, pikiran kami, semuanya Tuhan yang ada pada kami.
pada saat ini kami berkumpul kepadamu Bapa. Biar Tuhan melihat kami, melihat hidup kami. Kami mau Engkau pakai sebagai alat-Mu Bapa. Kami mau melayani Engkau dengan sepenuh apa yang menjadi kehidupan kami. Sepenuh hati kami. Dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kasih kepadamu Bapa. Mari saudara kita berdoa, kita pakai waktu ini untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan. Mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengangkat setiap komitmen kita bagi Tuhan. Sudah memberikan semuanya, Tuhan yang sudah memberikan segala yang Dia punya bagi kita. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami juga mau memberikan segalanya buat Engkau Tuhan. Kami rindu. Kami mau Engkau pakai sebagai perantara tangan-Mu, perantara kasih-Mu bagi dunia ini. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi
di surga, kami bersyukur kami boleh datang kembali kepada Tuhan, sujud di kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami masing-masing dan berbicaralah kepada kami sesuai dengan arahan yang Kau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita masih mempelajari surat Kolose. Jadi nanti sampai bulan November akhir kita masih belajar kitab Kolose. Nah saudara, kalau saudara ingat khotbah minggu lalu, saudara tahu saya menjelaskan ada dua macam perjanjian, perjanjian unilateral dan perjanjian bilateral. Saudara masih ingat ya? Bilateral adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana masing-masing pihak memenuhi syarat tertentu. Minggu lalu saya memberikan contoh perjanjian antara Israel dan Mesir berdamai dengan Israel dalam perjanjian Camp David itu. Lalu Mesir harus memenuhi syarat yang diminta oleh Israel, yaitu Israel boleh melewati terusan Suez yang dikuasai oleh Mesir. Tapi di sisi lain Israel menguasai gurun Sinai. Lalu syaratnya dari Israel adalah Israel harus mengembalikan gurun Sinai itu kepada Mesir. Jadi ada perjanjian itu dipenuhi oleh dua belah pihak. Itu yang disebut dengan perjanjian bilateral. Kenapa hilang suaranya? Siapa yang pencet? Nah, itu ya. Jadi itu perjanjian bilateral. Perjanjian unilateral, perjanjian yang hanya menuntut syarat dari satu pihak. Contohnya, minggu lalu saya memberi contoh Abraham berjanji dengan Allah, janji-janjian. Janji Abraham, sini keluar. Oke, dia keluar dari tanah perjanjiannya, lalu ketika Abraham ingin mempersembahkan persembahan itu, dia mimpi dan Tuhan berbicara kepada Abraham, lihat bintang di langit. Ya, dia lihat bintang. Kalau dulu kan nggak ada cahaya di bumi, nggak ada lampu seperti di kota, jadi dia lihat bintang di langit itu banyak sekali, bagus sekali Tuhan. Ya, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Aku akan memberkati engkau dan melalui keturunanmu seluruh bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Wow, luar biasa. Lalu Tuhan mengatakan begini, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya dari pihakku, aku akan memberikan korban. Dari pihak Abraham apa? Tidak ada syarat apa-apa. Kamu akan diberkati, tapi syarat dari kamu gak ada apa-apa. Enak sekali kan? Seperti itu. Aku akan memberkati engkau, tapi dari pihakmu tidak perlu pakai syarat apa-apa. Aku yang akan memberikan memenuhi syarat itu. Coba kita lihat Kolose pasal 1 ayat 20 yang kita lihat minggu lalu supaya saudara ingat kembali. Kolose pasal 1 ayat 20. Buka Alkitab saudara, tidak ditampilkan di sini. Dan oleh dialah, dia yaitu Yesus, oleh dialah ia Allah. Jadi saya coba parafrase, oleh Kristuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara dan saya diperdamaikan oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah saudara tidak perlu syarat apa-apa. Jadi ketika Tuhan melihat kita tidak bisa masuk ke surga, dan Tuhan melihat kita bahwa kita akan dibawa ke neraka karena dosa-dosa kita, lalu dia ingin supaya kita masuk surga. Bagaimana caranya? Kalau begitu ada syaratnya kata Tuhan. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada orang yang mati menggantikan manusia yang berdosa. Lalu dicarilah seluruh manusia ini, di antara semua umat manusia tidak ada yang memenuhi syarat gitu. Kalau begitu, akulah yang akan memenuhi syarat itu. Bagaimana caranya? Aku akan kirim anakku mati di atas kayu salib supaya kamu diperdamaikan dengan aku. Apa syarat manusia? Gak ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih karunia, karena pemberian.
saudara bisa masuk surga. Tapi harganya mahal. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saudara. Karena itulah Rasul Paulus mencoba untuk membawa pikiran kita. Kalau Allah sudah berbuat seperti itu, lalu kita seperti apa? Apa yang harus kita bisa berikan kepada Tuhan? Coba, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk membayar harga yang dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, setiap tetes yang darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Apa yang bisa kita bayar buat dia? Coba pikir. Apa yang bisa kita bayar? Karena itulah Rasul Paulus mencatat dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Dia sebelum memberikan wejangan kepada jemaat Kolose, dia coba menceritakan mengenai dirinya terlebih dahulu. Aku orang yang paling berdosa. Kata Rasul Paulus ini, di antara semua rasul, akulah rasul yang paling hina, paling menjijikkan. Tapi dia mati di atas kayu salib. So, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Pasal 1 ayat 24 sampai 29. Dia membeberkan kepada kita apa yang dia lakukan. Yang bagi saya, ini Paulus memberi contoh. Dia tampil all out buat Tuhan. Sekalipun aku mencurahkan semua darahku, nyawaku, aku tidak bisa membalas kasih Tuhan. Hidupku kuberikan kepada. Memang ini ciri khas Rasul Paulus. Kalau dia memberikan kepada kita dasar-dasar doktrin, lalu setelah dia menjelaskan bagaimana begitu besar kasih Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti dalam Roma pasal 1 sampai 11, dia membeberkan panjang sekali 11 pasal. Dia menceritakan bagaimana Allah mati ketika kita masih berdosa, Yesus mati ketika masih berdosa, dan Allah menebus kita dan mengatakan dalam Roma, karena kasih karunia kamu diselamatkan, lalu dikatakan keselamatan itu kekal, kamu tidak akan hilang, kamu milikku selama-lamanya, kamu kekal di surga. Kenapa? Karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Kamu mati karena Adam, tapi Yesus mati karena untuk menebus dosa kamu dan kamu hidup kembali. Dijelaskan itu semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lalu kalau kita bercermin dengan permintaan Rasul Paulus itu, kira-kira wajar gak kalau dia ngomong begitu? Coba pikir. Kalau Allah mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya saudara selamat, diberikan secara gratis keselamatan itu. Wajarkah saudara mempersembahkan hidupmu yang kudus dan berkenan kepada Allah? Pikir. Wajar gak? Wajar saudara. Dan dia memberi contoh dalam 24 sampai 29, Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Kita akan berdiri, kita baca ayat 24 sampai 29. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang daripada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Silakan duduk saudara. Saudara baca ayat 24 sampai 29. Sebelum dia memberitahukan kepada jemaat, kamu harus apa? Dia memberi contoh kepada dirinya sendiri bahwa dia sendiri ketika dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan oleh karena anugerah yang begitu besar, Yesus mati, dia tampil all out buat Tuhan. Dia memberi contoh itu buat Tuhan. Waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, pada waktu itu saya ingat sekali, saya beberapa bulan, cuma 1-2 bulan, berat badan saya itu turun drastis, saudara. 20 kilo hilang. Kalau sekarang saya ingin turun berat badan karena penyakit itu gampang sekali, enak sekali. Menurunkan berat badan itu susah. Tapi saya turun berat badan 20 kilo lebih dalam waktu 1 bulan. Bukan karena saya diet, saya makan banyak. Tapi karena satu penyakit yang disebut tiroid, hypertiroid. Saya makan makanan yang bergizi, semuanya hilang. Tidak ada gizi itu yang bisa masuk ke dalam tubuh saya. Jadi nutrisi itu tidak masuk, jadi saya kurus. Jadi orang stunting, kurang gizi. Jadi sampai satu ketika saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Engkau. Satu ketika saya melayani anak-anak remaja, saya mengajar firman Tuhan kepada mereka. Saya berdiri, saya mengajar firman Tuhan. Setelah mengajar, saya berdoa, amin, saya jatuh. Saya jatuh, tergeletak di bawah dan nggak bisa bangun. Sadar saya, tapi kaki saya dari perut ke bawah itu lumpuh karena tiroid itu. Jadi apa yang dilakukan, jadi itu hari Sabtu malam saya mengajar pemuda, istri saya bawa saya ke rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter yang merawat saya adalah mengatakan begini, untung ibu bawa malam-malam ini, karena kalau tidak dibawa malam ini, bapak ini sudah ketemu Petrus katanya. Jadi dia orang Kristen, dia tahu Petrus masih masuk surga. Bapak udah ketemu Petrus. Jadi selama hampir seminggu lebih saya masuk ICU, nggak bisa apa-apa, lumpuh semua. Semua lumpuh, nggak bisa berfungsi. Bagian ke bawah kaki nggak bisa digerakkan. Nah saudara, saya sadar waktu itu bahwa hidup saya itu di tangan Tuhan. Dan saya tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi keinginan saya. Saya sadar sekali. Lalu saya bisa nego apa lagi sama Tuhan. Kalau hidup saya punya Tuhan, mau nggak mau, saya harus memberikan seluruh hidup saya buat Tuhan. Jadi sejak saat itu saya terus berpikir, saya bilang kepada Tuhan, oke, sekarang saya menyerah, saya akan menyerahkan hidup saya seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, banyak pikiran kita ketika kita mau tampil all out kepada Tuhan, ada yang kita simpan sebagian, ada yang sebagian lagi kita tidak mau simpan, tidak mau kita apa yang kita berikan kepada Tuhan. Yang satu kita simpan tidak berikan, yang lain kita berikan kepada Tuhan. Saya melangkah separuh, tapi kaki saya separuh tidak saya mau langkah. Jadi seperti itu, saya tidak tampil all out. Saya tidak tampil all out. Nah, Paulus mengatakan, kita harus coba lihat di sini. Kalau di dalam ayat yang ke-24, kita lihat dulu apa dia maksud ketika dia tampil all out bagi Tuhan. Coba lihat ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Coba pikirkan kalimat ini, baca pelan-pelan. Aku bersuka cita bahwa aku boleh, halo, coba pikir. Sudah bisa gak ngomong kayak gitu? Aku bersuka cita kalau aku boleh menderita. Siapa yang bisa ngomong begitu? Tuhan kasih aku penderitaan supaya aku bersuka cita. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Saya rasa waktu dia merenungkan, coba bayangkan kalau merenungkan Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia mengatakan kalau aku menderita, aku bangga. Karena Allahku, Yesusku mati di atas kayu salib menderita bagi aku. Dan aku bangga kalau aku bisa menderita bagi dia. Dalam melakukan pengabdianku kepada dia, aku
menderita itu sebuah kebanggaan bagi dia. Kalau Yesus mau menderita bagi aku, maka bagiku adalah sebuah kebanggaan kalau aku mau menderita bagi dia. Itu maksud Rasul Paulus. Sudah ingat cerita tradisi ketika Petrus mau disalibkan, seperti tradisi orang Romawi disalibkan seperti ini. Aku tidak layak. Kalau Allahku disalibkan seperti ini, maka lebih baik aku disalibkan terbalik. Aku tidak layak. Dengan disalibkan terbalik pun aku tidak mampu untuk bisa membalas kasih Tuhan kepadaku. Maka saudara harus tampil awal begini. Kalau saudara tampil awal, maka saudara harus mengabdi kepada Tuhan dan harus siap untuk menderita. Siap. Cobalah begini ya. Gini, saya merenungkan orang yang memulai usaha, ya. Dia mulai usaha, saya ingat sekali ada orang jual burger. Dia ingin usaha burgernya bagus. Saya tahu sekali burger Blenger itu dimulai dari bagaimana penderitaan yang jual itu. Saya mau burger saya laku. Lalu tapi dia bekerja sebagai karyawan. Dia karyawan dari pagi sampai malam, dia kerja sampai sore. Kemudian dia jualan burger dari sore sampai malam. Nah, tidur cuma sebentar. Itu penderitaan yang dia ambil supaya dia mencapai tujuan itu. Waktu saudara melayani Tuhan, saudara ingin yang terbaik buat Tuhan. Amin. Benar nggak? Waktu saudara ingin memberikan yang terbaik oleh Tuhan, kepada Tuhan, saya ingin memberikan yang terbaik. Lalu saudara harus melewati penderitaan. Saudara lewat tidak? Saudara lewati enggak? Saya ingin memberikan yang terbaik, tapi begitu ada, ada penderitaan. Oh, no. Kadang-kadang kita seperti itu dalam bayangan kita dalam melayani Tuhan. Kita tuh seperti itu. Saudara, penderitaan Paulus itu enggak seperti kita. Coba saudara lihat, mari kita baca 2 Korintus pasal 11. Coba kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Saudara, lihat penderitaan Rasul Paulus ketika dia memenuhi pengabdiannya kepada Allah, kepada Yesus yang sudah mati dan sekali salib. Ini yang dia katakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kali 1 pukulan. 5 kali. 3 kali ya. Karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Dia menderita, dia kelaparan, tapi dia harus urus jemaat, pergi ke kota demi ke kota. Waktu dia masuk ke kota satu, ke kota lain, dia tahu ancaman selalu ada di situ. Dan dia tidak mau, tak pusing, yang penting aku mengabdi buat Tuhan. Kita bagaimana? Waktu kita mengabdi buat Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, kita belum sampai kayak dia ya. Ada yang punya cita-cita, aku mau kayak Paulus deh. Kelaparan, telanjang, dipukul. Pengen aku mau pergi ke kota ini, mana kota yang paling berbahaya. Aku akan ke situ, supaya aku dapat cambukan. Ada? Kita nggak mau kayak gitu memang. Tapi coba pikirkan,
Waktu kita mengabdi buat Tuhan, ancaman kita bukan ancaman fisik. Kelap kali ketika kita mau mengabdi buat Tuhan, kita dikecewakan oleh orang-orang seiman kita, dan kita mundur. Belum fisik. Belum fisik. Kita tidak dihargai oleh orang-orang seiman kita, belum fisik, baru pikiran, baru mental saudara yang kena. Kita mulai, untuk apa aku seperti itu? Ini aneh ya, orang lain yang salah, Yesus jadi korban. Saya ngomong berkali-kali itu. Rasul Paulus kita nggak seperti dia, tapi kita belum sampai mencucurkan darah, kita udah mulai mundur dari pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara, apakah Yesus berhak mendapatkan lebih dari saudara? Apakah Yesus berhak mendapatkan lebih dari saudara? Di perusahaan-perusahaan ada yang dengan istilah itu service excellent, memberi yang terbaik. Ya, ini ada Pak Ardi ini. BCA itu satpamnya katanya bagus-bagus. Bahkan bisa menjelaskan semuanya itu ya. Tuh, situ service excellent. Saudara kalau masuk kantornya sudah ada kopi, ada teh, ada permen, bagus sekali. Itu. Kalau ditanya kenapa begitu? Customer adalah segala-galanya bagi kami. Kami layak memberi yang terbaik buat customer. Begitu kan? So siapa Yesus bagi saudara? He deserve that. Dia layak mendapatkan yang terbaik dari saudara. He deserve that. Coba buka Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum. Halo, adakah di antara saudara ketika mengabdi dan melayani Tuhan sampai mencucurkan darah? Apa yang Yesus alami ketika dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mati di situ, diserahkan kepada bangsa lain, mati supaya kamu diselamatkan. Lalu Petrus, nggak mungkin terjadi. Kamu iblis. Aku layak, aku mau supaya kamu semua diselamatkan. Aku mau. Kita belum sampai kayak Yesus ya. Belum seperti Paulus. Boleh berkorban uang, waktu, tenaga, pikiran. Apakah Yesus layak mendapatkan uang saudara? Apakah Yesus layak mendapatkan waktu saudara? Apakah Yesus layak mendapatkan pikiran dan tenaga saudara? Layak gak? Do that. Jangan cuma menjawab layak. Lakukan. Lakukan. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya menjadi orang Kristen, tapi ya sudah, saya datang ke gereja, saya memberi waktu untuk ibadah. Do something for Him. Service excellent. Do something more for Him. Sebesar apa yang saudara mampu. All out berikutnya ayat 25 dan 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Saudara, kita tahu sejarahnya Rasul Paulus ketika dia percaya kepada Yesus, ketika dia pergi ke Damsyik, dan dia ke Damsyik itu dan dia bertemu dengan Tuhan, dan pada saat itu dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia salah selama ini, dia buta, lalu dia berpuasa, dia merenungkan, oh benar, selama ini saya salah. Dan dia merenungkan berbulan-bulan lamanya, dia sadar bahwa setelah membaca Alkitab, Yesus adalah Tuhan dan mati bagi saya. Lalu Tuhan berkata, saudara baca, ketika Ananias disuruh oleh Tuhan datang kepada Paulus, Tuhan mengatakan kepada Ananias, orang ini akan menjadi alat pilihanku dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang akan dialami oleh dia. Dan Rasul Paulus sadar itu. Dia diberitahu oleh Tuhan juga seperti itu. Dan dia mengatakan kepada Paulus, Paulus, aku akan pilih engkau. Jadi ceritanya mungkin diskusi Tuhan dengan Paulus. Paulus, aku akan pilih engkau menjadi alatku memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Kamu siap gak? Nah itu kan pertanyaan Tuhan kepada Paulus. Ini mungkin seperti Tuhan tanya kepada Yesaya, ya aku mau menjangkau orang-orang itu, siapa yang mau pergi? Kita kan mudah sekali jawab, ini aku utuslah dia gitu ya. Kita mudah sekali jawab gitu. Paulus, aku ingin utus kamu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kamu siap gak? Siap Tuhan. Oke, kamu berhenti gak di tengah jalan? Mungkin gak kamu akan berhenti di tengah jalan? Kamu siap gak dengan segala macam resiko? Paulus kita tahu, dia siap dan tidak berhenti di tengah jalan. Dia tidak mundur di tengah jalan sampai akhir hidupnya. Saudara baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, benar ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, jadi dia melaksanakan tugasnya dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus karena dia sudah tahu kayaknya aku akan dipancung. Jadi dia tulis di penjara Roma. Jadi ini dia tahu aku akan dipancung dan aku akan dihukum mati di situ. Dia tulis kepada Timotius, Timotius saat kematianku sudah dekat dan darahku akan tercurah. Tapi tugasku buat Tuhan selesai. Selesai. Dan kalau dari situ kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita belajar bahwa setiap orang Kristen yang ingin mengabdi, tampil all out buat Tuhan. Dia harus setia sampai akhir. Kita kan gak kayak gitu. Gimana? Istilahnya kita itu gimana? Jawabannya apa? Bolong-bolong Pak. Belum melayani, cuma baca Alkitab doang. Gimana baca Alkitabnya tiap hari enggak? Bolong-bolong Pak. Kesetiaan kita itu bergantung kepada keadaan. Kalau happy, aku mau melayani. Kalau suasananya baik, oke. Kalau aku sibuk, banyak urusan. Tuhan gak usah lah. Nanti deh kalau aku gak sibuk lagi. Kayak gitu loh kita. Kita kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Kita kan punya care group. Benar ya? Kita punya care group. Nah, coba lihatlah. Hari ini, minggu ini care group, minggu depan enggak. Minggu depan lagi care group lagi. Seperti itu kita. Tuhan konsisten ketika dia turun ke bumi.
Dia menjadi manusia dan dia konsisten. Tiap hari dia konsisten. Aku akan ke sana, aku akan ke sana. Mati dan kayu salib, buat manusia. Aku akan ke sana. Dan tugasnya diselesaikan sampai akhir ketika Yesus mati dan kayu salib. Paulus bilang, aku juga akan seperti itu. Tampil all out. Tidak akan pernah aku merusak kesetiaanku. Aku akan setia tiap detik. Tiap saat, tidak pernah berhenti. Perhatianku, pikiranku selalu tertuju kepada Dia. Kesetiaan kita enggak seperti itu. Kita beralasan bahwa Tuhan, Kau tahu, aku manusia. Aku punya keterbatasan. Mau alasan apa lagi, saudara? Apakah Tuhan layak mendapatkan kesetiaan saudara? Apakah dia layak mendapatkan kesetiaan saudara? Jadi setiap kita yang mau mengabdi buat Tuhan dan ingin tampil all out. All out itu segala-galanya. Apapun kuberikan buat Tuhan, harus setia sampai akhir. Jangan berhenti karena persoalan, jangan berhenti karena masalah. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan, aku mengusahakan, yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Coba lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk mencapai hal itu saya bekerja keras. Saya berjuang dengan seluruh tenaga yang diberikan Kristus kepada saya. Dan saya bekerja dalam diri saya dengan penuh kuasa. Saudara lihat di sini. Ada dua yang bekerja, dua pribadi yang bekerja. Itu Paulus bekerja, tapi Allah juga bekerja. Benar kan? Paulus bekerja, Allah bekerja. Nah, ada dua kontradiksi bagi orang-orang Kristen. Ngapain kita bekerja capek-capek? Saya melakukan bagianku dan biarlah Allah melakukan bagiannya. Bagianku hanya sebatas ini aja. Aku nggak usah yang lain. Biar Allah yang terlibat, kuasanya lebih besar dari aku. Kita bersembunyi di situ supaya kita nggak kerja keras. Benar nggak? Aku melakukan bagianku, sisanya Allah. Kamu itu males atau apa gimana? Kita sembunyi di situ. Tapi Paulus mengatakan, aku bekerja keras. Siapa yang bekerja? Ada orang yang begini. Udahlah, enggak usahlah bekerja biar Allah yang bertindak. Dia lebih hebat, dia lebih berkuasa. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi ada sisi lain. Orang yang bekerja keras. Bekerja giat-giat. Memberikan seluruh waktu dan tenaganya buat Tuhan. Tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ada dua hal itu. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk bicara mengenai hal ini. Saudara harus kerja keras buat Tuhan. Kerja bukannya kerja biasa. Bukan males saudara. Istilahnya ini adalah istilah yang untuk atletik. Orang atlet ketika dia mau berlomba, dia tiap hari berlatih terus. Tanpa ada latihan dia tidak akan pernah menang. Salah seorang pemain MU, Manchester United, saya nggak kenal pemain Liverpool, saya kenal pemain MU. Jadi ini ilustrasi saya gitu ya. Saya nggak kenal, siapa sih klub, ada klub namanya Liverpool ya? Ada ya? Ada. Saya kenal pemain MU, ya, Sancho namanya, Sancho. Tahu. Orang Liverpool tahu Sancho, tapi orang MU nggak tahu Liverpool.
Jadi gini, ini Sancho, Jadon Sancho, ini pemain bagus saudara. Pemain bagus. Ya hebat. Tapi dia kena disiplin karena tidak latihan. Telat latihan. Dia hebat, kalau disuruh giring bola ngegol dia bisa. Tapi dia kena disiplin karena tidak latihan. Bola loh itu loh. Dia udah pinter loh. Tapi karena dia tidak bekerja keras, dia didisiplin. Kalau Allah buat gitu bagi kita yang melayani, bisa nggak? Siapa yang kena disiplin? Siapa? Semua ya? Pemain bola aja kena disiplin karena telat latihan. Itu telat 1 menit, duduk sana, gak usah latihan. Gak bisa kayak gitu. Pelatih akan menghargai setiap pemain yang bekerja keras. Itulah dimaksud di sini. Kalau kamu gak bekerja keras, kamu didiskualifikasi. Lalu apa peran dari kuasa Allah? Gini contohnya. Suatu kali saya pergi ke supermarket bahan bangunan. Ya, bagi laki-laki kan suka gitu alat-alat pertukangan. Saya bilang sama tukangnya itu, pegawainya, Pak saya mau pilih bor, drill. Saya pengen beli bor. Bor mana yang bagus? Dia bilang begini, Bapak gunanya untuk apa? Bapak gunanya untuk apa? Kalau Bapak untuk ngebor kayu, pilih bor ini. Powernya nggak begitu besar. Kalau mau pilih ngebor dinding, tembok, pilih bor yang ini Pak, powernya hebat. Kalau Bapak mau ngebor besi, bornya yang ini, lebih kuat lagi. Kalau mau cuma ingin pakai sekrup, bornya ini Pak, ringan, nggak begitu kuat. Jadi, tools yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa tenaga yang kita mau lakukan. So, kalau saudara mengatakan, saya tidak bisa apa-apa, Tuhan punya toolsnya. Tuhan punya powernya yang bisa diberikan kepada saudara. Tapi kalau saudara punya usaha yang begitu ringan, ya itulah powernya kecil aja dikasih Tuhan. Saudara mau hebat seperti apa? Coba pikir, saudara mau kerja buat Tuhan itu seperti apa? Tuhan berikan kemampuan. Kenapa Rasul Paulus bisa pergi tiap kota ke kota dan dia mengalami tiap kota dia mengalami aniaya tapi dia terus bertahan. Kenapa? Makin besar ancaman, makin besar kuasa Tuhan diberikan kepada Rasul Paulus. Saudara mau hebat apa buat Tuhan? Pikir, mau kerja sebesar apa? Makin besar Tuhan berikan kuasa itu kepada saudara. Makin malas, Tuhan tidak berikan power itu kepada saudara. Silakan. No power for you if you lazy. Orang rebahan gitu ya. Kaum rebahan. Ada 3 hal Paulus mengatakan tampil all out. Yang pertama, siap menderita. Yang kedua, setia sampai akhir. Yang ketiga, bekerja keras sambil menggunakan kuasa Tuhan. Baca ini. Dibutuhkan segera pelayan Tuhan. Rela menderita. Setia sampai akhir. Syaratnya ini saudara. Siapa di antara saudara yang memenuhi 3 syarat ini? Rela memenuhi 3 syarat ini. Ayo. Apakah Yesus layak mendapat 3 syarat ini dari saudara? Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan kembali pengabdian kita kepada Tuhan. Renungkan.
maka sudah memberikan segala-galanya buat dia. Hubungi dia sekarang. Tuhan, saya sudah membaca 3 syarat itu. I'm in. Saya mau terlibat. Saya memenuhi ketiga syarat itu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar satu hal. Apa yang kau lakukan di atas kayu salib, kau mati bagi kami, menjadi pelajaran bagi kami. Bahwa kami juga harus mengabdikan hidup kami seluruhnya, seutuhnya buat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila selama ini kami memilah-milah dan memilih pengabdian kami kepada Tuhan. Dan memilah-milah apa yang bisa kami berikan dan tidak kami berikan kepada Tuhan. Berkati kami dan sucikan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk karya keselamatan yang kau berikan kepada kami. Biarlah hari ini kami membalasnya dengan mengabdi seutuhnya hidup kami bagi Engkau. Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Dalam respon kita kepada firman Tuhan hari ini, mari nyatakan kepada Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami. Segala hal yang ada pada kami mau persembahkan semuanya kepada Engkau. Doa pergumulan kita, mari serahkan semuanya kepada Tuhan.